Setelah 20 tahun dilempar sana-sini, apa kabarnya RUU perampasan aset? Ini kan kalau kita ngomongin demo kemarin tuh, itu kan isu paling kritisnya sebenarnya ke RUU perampasan aset. Ya dibanding sekedar mecat Syaroni, lebih penting ngomongin RUU perampasan aset sebenarnya. Jadi kabar terakhir nih kan Om Wowo tuh udah minta tuh ke DPR buat masukin RUU perampasan aset ini ke Prolegnas. Prolegnas itu merupakan program legislasi nasional. Ya simpelnya kalau udah masuk Prolegnas berarti udah masuk timeline buat dibahas sama DPR. Ya sebenarnya Wowo ini bukan presiden pertama yang menyarankan RUU ini buat masukin Prolegnas, bukan. Kan dari zamannya Pak SBY pun itu udah disarankan tuh ke DPR, ayo dong bahas RUU ini. Zamannya Pak SBY, zamannya si Jokowi. Nah pertanyaannya, kenapa RUU ini itu tidak pernah berjalan? Apakah terlalu mengerikan sampai semua anggota DPR nggak berani bahas ini? Apakah jangan-jangan semua anggota DPR ini punya dosa? Nah simpelnya nih ya, RUU perampasan aset ini itu bisa ngebuat aset-asetnya pelaku korupsi itu bisa disikat tanpa harus nunggu pelakunya dipidana terlebih dahulu. Karena banyak nih pelaku korupsi yang tiba-tiba dia kabur ke luar negeri, nggak bisa dipidana. Ada pelaku korupsi yang tiba-tiba udah mati duluan. Ya kalau udah mati kan dia nggak bisa dipidana, nggak bisa diproses. Nah jadi kalau ada RUU perampasan aset, kalau misalnya jaksanya udah ngeliat nih, orang KPK udah ngeliat nih orang kayaknya udah kuat banget ya buktinya dia korupsi, nggak perlu lama-lama nungguin pidananya, asetnya ambil dulu, begitu, rampas dulu asetnya. Jadi biarkan proses pidananya berjalan, silahkan, tapi asetnya udah diambil duluan. Nah tapi nih ya, kalau RUU ini beneran udah terlaksana, itu penegak hukumnya seperti polisinya, jaksanya itu bener-bener harus bener. Takutnya undang-undang ini hanya akan dijadikan sebagai alat pemerasan nih, buat meras ya lawan-lawan politiknya. Kalau dia bener kan dia nggak pandang bulu, mau lawan ataupun kawan ya rampas aja. Mungkin bisa dibilang ya semua ketua partai ketakutan. Ya Bu Mega sendiri kan juga bilang dia mau asal polisinya reformasi dulu, benerin dulu. Kenapa ketua parpol? Kenapa bukan anggota DPR aja ya? Karena kan katanya Bambang Pacul, Korea itu kan semua takut sama ketua parpol. Tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ya kecuali Bro Gamal. Kalau Bro Gamal nyalek, I don't care sama ketua parpol bro. Ya kalau belum menang ngomongnya begitu. Nah makanya nih ya, untuk mengatasi ketakutannya si para ketua parpol ini, saran yang radikal itu adalah dari Mahfud MD nih. Dia bilang tuh gimana kalau misalnya ya kalau nanti undang-undang ini udah berlaku, yang lampau-lampau tuh kesalahan-kesalahan lampau diputihkan aja udah. Yang berlaku buat penegakan undang-undang ini harusnya yang setelah diketok, nah ke depan itu baru berlaku. Nah perhitungan profil dan pertambahan kekayaan itu sesudah di 1 tahun ditetapkan undang-undang baru berlaku. Itu kan adil. Ya, ada periode 1 tahun. Ada periode untuk yang jelek-jelek itu udahlah atas namakan kamu semua diputihkan. Ya. Tapi sesudah ini dihitung tanggal sekian ada pertambahan yang tidak wajar. Ambil. Oke, gue tahu lu korupsi, emang lu kampret lu, emang lu penjahat lu, sialan lu emang lu. Tapi ya udah, sekarang silakan bertobat, yang lalu biarlah berlalu. Itu saran yang cukup radikal sih.